Selamat pagi teman-teman, jumpa lagi bersama saya Rizal Ahmad Maulana. Kali ini saya akan memberikan tutorial IPM SPSS versi 22, yakni tentang data outlier. Apa itu data outlier? Kita simak berikut ini. Data outlier ini adalah data yang memiliki nilai ekstrim ya, yang biasanya itu mengacaukan normalitas data. Di sini biasanya dengan adanya data outlier itu membuat uji asumsi klasik kita, terutama uji normalitas kita menjadi tidak normal ya, sehingga bisa dibilang mengacaukan hasil penelitian. Nah, adapun data outlier ini harus dihapus dari pengamatan kita, dan nilainya atau nilai z-score atau nilai data outlier itu adalah antara rentang min 2,5 sampai dengan 2,5. Ini saya mengutip pendapatnya Sufren dan Nathaniel ya. Referensinya bisa dilihat di bawah ini. Nah, jadi itu adalah sekilas dengan data outlier. Oke, untuk itu langsung saja kita masuk ke IPM SPSS nya. Nah, di sini ini adalah tampilan SPSS ya, mirip dengan Microsoft Excel. Di sini ada data view dan variable view. Nah, nanti kita akan menyusun datanya ke samping seperti ini ya. Dimana di sini adalah variabel x, x1 dan x2 dan y. Dan ini adalah data kita. Saya sudah merangkumnya di Excel. X1-nya adalah CAR atau Capital Adequacy Ratio. X2-nya adalah aktiva produktif bermasalah, dan Y-nya adalah ROA atau return on asset. Ini adalah data laporan keuangan. Nah, di sini ada sejumlah 32 sampel, yaitu kita isi dulu di SPSS-nya. Kita klik variable view. Pada name kita susun seperti di Excel tadi ya. Kita susun seperti ini. Pertama kita tulis X1, yang kedua adalah X2, dan yang ketiga adalah Y. Nah, label ini adalah keterangannya ya, keterangan dari X1 nya apa. Kita kasih keterangan CAR. Terus yang kedua adalah aktiva produktif bermasalah. Yang ketiga adalah ROA. Untuk lain-lainnya tidak perlu kita tulis, karena untuk tipe data laporan keuangan kita hanya membutuhkan ini saja, sedangkan lainnya tidak perlu kita perhatikan. Oke, kita kembali ke data view. Di sini sudah tertulis sesuai dengan di form Excel tadi ya, X1, X2 dan Y. Lalu setelah itu kita copy langsung datanya, kita tekan Ctrl C, lalu kita klik di sini, tekan paste atau Ctrl V. Nah, di sini karena angkanya adalah 0,23, nolnya tidak tampak ya, sehingga tampaknya cuma titik 23, tapi ini tidak menjadi masalah. Untuk mendeteksi adanya data outlier ini, maka yang kita lakukan adalah pertama kita klik Analyze, Descriptive Statistic, Descriptive. Lalu kita pindahkan semua variabel ini ke kolom sebelah kanan dan centang Save Standardized Values as Variables. Selanjutnya kita klik OK. Nah, ini adalah outputnya berupa statistik deskriptif ya, yang berisi nilai minimum, maksimum, min, dan standardized. Karena kita memerlukan data outlier, maka kita kembali ke file tadi. Nah, di sini sudah ada nilai
ZX1, ZX2, dan ZY. Ini adalah yang menjadi patokan kita dalam menentukan apakah data itu outlier atau tidak. Seperti yang telah kita lihat di awal tadi, bahwa yang dikatakan nilai data outlier itu adalah yang memiliki nilai z-score di luar rentang antara min 2,5 sampai 2,5. Jadi jika kalau ada nilai yang di luar itu, maka kita anggap sebagai outlier. Nah, lalu kita cek satu persatu datanya, apakah ada data outlier atau tidak. Hati-hati ya, ini nanti bisa menipu. Ingat-ingat selalu bahwa jika nilainya 0, maka nolnya tidak tampak. Ini adalah nilai di luar rentang min 2,5 sampai 2,5. Di sini nilainya adalah min 3, berarti ini merupakan data outlier, maka kita hapus. Kita klik di sini, maka akan terseleksi semua. Lalu tekan tombol Del pada keyboard. Nah, maka data sudah terhapus. Lalu kita cari yang selanjutnya. Dari pengamatan kita bahwa tidak terdapat data outlier yang lain, hanya ada satu data outlier saja. Jadi sampel kita berkurang menjadi 31. Jadi seperti itu ya cara menentukan data outlier. Data outlier ini setelah kita hapus, maka data yang dipakai adalah tetap data aslinya ini, bukan data ini. Karena nilai Z ini hanya untuk menentukan apakah data itu tersebut outlier atau tidak. Sedangkan dalam proses lanjutannya, misalnya kita mau menganalisisnya menggunakan regresi linear berganda, tetap menggunakan data yang asli ini ya. Oke, sementara itu dulu. Terima kasih telah menyimak tutorial ini. Kita jumpa lagi di tutorial-tutorial selanjutnya. Selamat pagi.